segala yang ada pada kita hari ini adalah semua milik Allah yang Allah titipkan kepada kita. Termasuk salah satu di antaranya adalah kita bisa hadir di tempat ini juga adalah bagian dari kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini menjadi bagian ibadah yang kemudian selain kita bisa bersilaturahim dengan sesama, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan, maka paling tidak ada nasihat bagi siapapun, bagi yang belum menikah, bagi yang akan menikah, ataupun bagi yang sudah menikah, yang lama kita sudah menikah. Maka semua ini haruslah kita bisa mengingatkan kita semua. Paling tidak ada 5 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah bahwa nikah itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau kita fahami bahwa nikah merupakan sunnah Rasul, maka hendaklah kita mengikuti petunjuk Rasul dalam melakukan pernikahan. Dan berikutnya ketika membangun rumah tangga, membina rumah tangga, hendaknya juga sesuai atau mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu adalah hal yang pertama. Kata Nabi SAW, an-nikahu min sunnati, bahwa yang namanya pernikahan itu adalah sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati, maka barang siapa orang yang tidak mengamalkan sunnahku, dengan sunnahku termasuk diantaranya adalah pernikahan, maka kata Nabi SAW, falaisa minni, maka dia bukanlah golongan atau umatku. Maka dalam lanjutannya Rasulullah sampaikan, watajawwazu, dan hendaklah kalian menikah bagi yang belum menikah. Termasuk tadi misalkan Qori, yang insya Allah mudah-mudahan segera diberikan motivasi untuk segera menikah kalau memang sudah wajib hukumnya. Bacaan Al-Qurannya sudah bagus, siap membimbing rumah tangga, mungkin calon istrinya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Menikahlah kalian karena Nabi fa inni mukafirum bikumul umam. Nabi kita, Nabi SAW itu bangga dengan umatnya yang memperbanyak keturunannya. Nah, jadi kalau dengan menikah kan pasti akan mendapatkan keturunan. Kalau tidak menikah ya tidak ada keturunan. Meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan tuntunan petunjuk Nabi, pernikahannya adalah batal. Inilah hal yang pertama yang harus kita ingatkan. Mari kita yang sudah menikah, kita kembali bina rumah tangga kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakanlah Muhammad dan kita semua sebagai umat Nabi SAW, jika kita mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan Allah bahkan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa menikah, ya, khususnya ini Ananda Roy yang sudah siap insya Allah sebentar lagi dinikahkan, dan kita semua yang sudah menikah atau yang belum menikah. Yang kedua adalah orang yang menikah merupakan satu dari 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, salasatun haqqun 'ala Allah. Ada 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah atasnya. Ya, aulahumullah, yaitu siapa mereka? Yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah wal mukabata alladzi yuridul adaa, orang budak mukatab yang mereka ingin menghendaki kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah wan nakahi, dan orang yang menikah alladzi yuridul afafa, yang mereka ingin menjaga kehormatan. Oleh karena itu, sebelum nanti ijab kabulkan, diakad nikahkan kepada Ananda Roy, pastikan niat yang akan ada dalam pernikahan ini adalah semata-mata karena Allah dalam rangka menjaga kehormatan. Kalau kita niatnya untuk menjaga kehormatan, insya Allah menjamin akan dapat memberikan pertolongan kepada kita semua. Ini adalah bahan muhasabah kita semua. Mari bagi yang sudah lama menikah juga kita ingatkan kembali bahwa
Pernikahan kalau mau mendapatkan pertolongan Allah, maka tentu niatnya adalah untuk menjaga kehormatan kita, bukan untuk hal-hal yang di luar itu. Yang ketiga adalah ketika umat Nabi SAW yang menikah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi, plus nanti pada saat membina rumah tangganya, maka kata Nabi SAW akan menjadi teladan, menjadi yang terbaik. Keluarga yang dibangunnya adalah keluarga yang menjadi teladan. Masyarakat yang ada di sekitarnya adalah masyarakat yang teladan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita semua dengan menikah mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam kehidupan kita akan menjadi umat pilihan. Syaratnya umat pilihan ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, selalu menyuruh, memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf dan menjauhi untuk meninggalkan hal-hal yang munkar. Maka ma'ruf yang tertinggi adalah tauhid kepada Allah. Kebaikan yang paling tinggi adalah ketika kita mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kemunkaran yang paling buruk adalah syirik kepada Allah. Sehingga bagi kita yang sudah menikah, pastikan kembali dalam rumah tangga kita tidak melakukan hal-hal yang menjadikan kita tidak bertauhid, yang menjadikan kita melakukan syirik kepada Allah. Karena yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim kepada kita ketika seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anak-anakku, maka ini menjadi sebuah pesan penting buat Ananda Roy yang sebentar lagi ketika menjadi seorang kepala keluarga, Allah berikan keturunan ataupun anak, maka hendaklah ini dipastikan keluarganya terbebas dari kesyirikan dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah hal yang pokok. Dan kemudian amar ma'ruf nahi munkar yang lain di dalam keluarga itu banyak. Paling tidak di antaranya ketika sebagai kepala keluarga pada saat melihat anaknya, istrinya yang kemudian misalkan makannya tidak membaca basmalah, makannya dengan tangan kiri, ingatkan oleh kita. Inilah amar ma'ruf kita. Perintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mulai membaca basmalah dalam setiap amalan baik, termasuk ketika mau makan dan minum kita. Kemudian pada saat ada anak di antara yang ada dalam keluarganya, ketika itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, kita pun bertanggung jawab untuk nahi munkar, mencegah ataupun memberikan sebuah peringatan agar mereka tidak melakukan atau meninggalkan hal-hal yang dimurkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian singkatnya yang keempat, ketika kita dalam rumah tangga, ya khususnya yang akan sebentar lagi melalui bahtera rumah tangga itu, maka yang keempat adalah hendaklah menjaga keluarganya dari pengaruh-pengaruh setan. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, wala taj'alu buyutakum maqabir, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Ini perhatian buat kita semua, tolong pastikan janganlah kita menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Yang mana di dalam hadis ini disampaikan, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqri'a fihi suratul Baqarah. Bahwa kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu akan lari tunggang-langgang pergi dari rumah kita ketika di rumah tersebut alladzi tuqrihu fihi suratul Baqarah, dibacakan surah Al-Baqarah. Tentu bukan hanya surah Al-Baqarah, dalam Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, inilah yang harus kita bacakan di rumah-rumah kita. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan adalah zainu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Tentu hiasan rumah bukanlah sebagaimana yang mungkin tadi yang sudah dibawa dan di antaranya ada dipasang di dindingnya. Bukan itu sesungguhnya. Hiasan rumah yang sejati adalah ketika rumah itu dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, insya Allah rumahnya akan penuh dengan keberkahan.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah pesan buat kita semua, marilah kita semangati diri kita untuk mempunyai rasa iri dalam kebaikan. Artinya adalah ketika kita mempunyai semangat iri dalam kebaikan, bukan urusan dunia, maka akan menjadikan kita berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, dan insya Allah disinilah yang menjadikan penting kita untuk berfastabiqul khairat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, ada di antara kami yang tidak punya kemampuan seperti orang kaya. Orang miskin ini irinya bukan karena hartanya, tapi dia melihat orang kaya yang mana mereka bisa melaksanakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka bisa puasa, kami pun sama seperti mereka bisa puasa. Tetapi mereka bisa mendapatkan pahala dari mereka bersedekah, sedangkan kami tidak bisa. Maka Nabi SAW memberikan jawaban dari pertanyaan itu, bahwa dengan berzikir adalah sedekah, tasbih adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, takbir adalah sedekah. Bahkan ketika seorang suami menjumpai istrinya, kemudian memberikan haknya, memberikan nafkah berupa nafkah batinnya, itu termasuk sedekah. Oleh karenanya mudah-mudahan dalam rumah tangga yang akan dibingkai dengan ikatan yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, tentu akan mengantarkan kita menjadi keluarga-keluarga yang diidamkan oleh kita, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan mari kita yang hadir mendoakan kedua calon mempelai yang sebentar lagi akan diijab kabulkan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua pun sama. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga kita, menjadikan keluarga-keluarga kita merupakan keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.